Ya, polemik yang terjadi di Keraton Kasepuhan itu permasalahan utamanya karena sudah sekian lama Keraton Kasepuhan ini dipegang oleh bukan keturunan, orang yang bukan haknya. Ini sudah dari mulai dekade Sultan ke-5 sampai kemudian Sultan ke-6 sampai pada Sultan ke-11 yang akhirnya kemudian Sultan ke-12 menurunkan Sultan yang sekarang. Itu bukan haknya. Jadi polemiknya itu. Dan polemik ini memang mungkin menurut saya ya memang mungkin harus terjadi karena memang tidak ada salahnya ketika kemudian keturunannya Sunan Gunung Jati ini mencoba untuk mengembalikan keraton kepada yang lebih berhak dengan meluruskan sejarah. Jadi jangan kemudian ada kata polemik dikonotasikan buruk, bukan. Polemik ini memang harus terjadi karena memang itu yang harus ditempuh karena untuk mengembalikan sejarah di Keraton Kasepuhan. Yang mendasari penolakan Lukman sebagai sultan itu apa? Ya karena memang bukan keturunannya. Yang paling mendasari penolakan Lukman sebagai sultan itu ya karena bukan keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ini siapa yang pantas itu ya keturunannya. Yang pantas keturunannya, yang harus duduk menjadi sultan yang keturunan Sunan Gunung Jati. Nah kalau kita bicara keturunan Sunan Gunung Jati, lalu kepada siapa? Soal turunannya Sunan Gunung Jati itu sudah banyak sekali. Maka yang paling bijak adalah mencari siapa sosok yang bijak, sosok yang tahu betul soal dinamika keraton, sosok yang tahu betul soal sejarah perjalanan keraton, juga sosok yang memang memiliki trah ke Sunan Gunung Jati. Nah, di sini banyak alternatif, muncul beberapa nama. Ya, saya tidak bisa mengatakan saya tidak setuju atau setuju tidak. Tapi kalau pada saat sekarang ini saya membantu Mama Ilen, karena menurut saya secara pribadi Mama Ilen ini sosok yang pas. Dia keturunan Sunan Gunung Jati, dia terahnya ke Sunan Gunung Jati, faham dengan dinamika keraton, faham dengan budaya keraton. Yang kedua, punya dedikasi tinggi tentang keraton, punya mentalitas yang bagus. Dia bisa mengayomi, dia juga kemudian dekat dengan para kiai dan para ulama, dan beliau tidak segan dari Sultan ke Tajul Arifin Amir Sena, Sultan keempat. Sultan keempat. Jadi bapaknya Sultan Sofiuddin Matangaji. Nah, sejarah petang itu kan dimulai setelah Sultan Sofiuddin Matangaji wafat, Sultan kelima. Nah ini kalau Mama Ilen terahnya langsung dari Sultan keempat, dari Sultan Amir Zainah. Jelas itu. Kalau saya dari Pangeran Pasaryan, dari putranya Syekh Syarif, dari Pangeran Pasaryan, dari Nimas Tepasari. Nah, punya anak Pangeran Pasaryan yang itu kemudian menyambungkan ke Buntet. Kalau Mama Ilen atau Pangeran Ilen Seminingrat ini, beliau dari Sultan Amir Zainah. Ya jadi kalau diruntut secara nasab saya dengan Mama Ilen ini masih tunggal putu. Tahu tunggal putu ya? Bahasa Cirebon tunggal putu, bahasa Indonesia itu apa tunggal putu? Satu kakek, satu buyut. Ya wajar kalau saya mendukung beliau, ya wajar. Jangan diartikan saya hanya mendukung Mama Ilen, enggak. Tapi kenapa saya mendukung beliau? Karena saya melihat sosok beda pada diri beliau. Di antara yang lainnya ya, beliau sangat beda. Beliau seorangnya bijak, terus sangat membimbing, dan beliau juga paham betul dengan dinamika keraton, paham banget dengan sejarah. Di samping nasabnya beliau juga langsung. Tadi
Apa yang menyampaikan bahwa akan melakukan langkah profesional. Seperti apa? Ya langkah profesional yang akan kita tempuh tentunya adalah dengan mengikuti jalur hukum yang ada. Saya tidak bisa menerangkan detail karena memang ini ada timnya sendiri. Saya tidak bisa menerangkan ini detail, ini ada timnya sendiri. Nanti bisalah kawan-kawan pers sekali waktu mewawancari timnya. Yang jelas itu. Kenapa kita menempuh dengan jalur profesional, yaitu dengan melalui jalur hukum? Karena memang negara hukum, kita ini negara hukum, dan kita sebagai warga negara ya harus patuh terhadap hukum negara. Satu. Yang kedua, jalur profesional itu adalah jalur yang menurut saya sangat baik untuk kita tempuh. Sangat baik untuk kita tempuh. Kita tidak akan pakai pengerahan massa, kita tidak akan sampai menduduki keraton lah dan sebagainya, tidak. Kita akan memakai jalur profesional. Kenapa? Karena kita orang-orang yang berpendidikan, maka bersikaplah sebagaimana orang-orang yang berpendidikan. Kalau saya menyebutkan Alexander bukan berarti saya ngece loh ya, bukan. Saya mengingatkan Lukman agar mengingat kakeknya. Karena sebagai cucu itu berkewajiban untuk mendoakan kakeknya. Nah, Alexander ini naik tahta atas dukungan Belanda. Ketika Sultan Aluda wafat, dia itu kan anak pungutnya Sultan Aluda. Naik, kemudian atas dukungan Belanda naik tahta, punya anak Maulana Pakuningan. Maulana Pakuningan punya anak Arif. Arif punya anak Lukman. Masih terlalu pendek. Jadi masih sangat bisa diungkap. Bahkan mohon maaf, apa yang diceritakan oleh salah seorang ahli sejarah di Cirebon bahwa kenapa Alexander ini dipungut anak oleh Sultan Aluda itu hasil pertukaran dengan putrinya yang paling kecil, Sultan Aluda. Nah, putri yang ditukar dengan Alexandernya ini masih hidup sampai sekarang di Tangerang. Jadi sejarahnya masih sangat pendek, masih sangat bisa dilihat, masih sangat bisa dikaji. Maka ya bagaimanapun ya harus dikembalikan. Ketika saya mengatakan bahwa Lukman tuh cucunya Alexander bukan ngece. Jangan dimaknai saya ngece, enggak. Saya pelurusan sejarah. Saya kan tidak tahu bagaimana Alexander. Kita kan tidak tahu bagaimana Sultan Aluda. Kalau memang itu kakeknya ya berkewajiban untuk mendoakan. Bila perlu dikholi. Kakeknya kan. Artinya posisi Lukman sekarang itu ilegal atau gimana? Ilegal nggak kasar ya? Illegal loggingnya deh. Enggak. Kalau soal legal atau tidak legal saya tidak tahu. Ukuran legalnya apa? Artinya kan masih banyak pertentangan. Iya. Ukuran legalnya menjadi Sultan Cirebon ini apa gitu? Apakah umpama dilantik oleh wali kota? Apa? Kenyataannya dilantik wali kota juga tidak masuk dalam tataran atau jajaran pemerintahan. Tidak, apalagi di wilayah-wilayah teknis pemerintahan kan tidak. Jadi kalau bicara legal atau ilegal saya nggak ngerti ukuran legalnya itu di mana. Tapi yang jelas bahwa kondisi Lukman saat sekarang ini memang dia bukan keturunannya. Kalau bukan keturunannya maka dia tidak punya hak untuk menjadi sultan. Yang berhak dia keturunan. Lah siapa yang keturunannya? Ya banyak keturunan Sunan Gunung Jati ini kan sudah menyebar kemana-mana. Nah lalu ya kita cari siapa sosok yang memang nasabnya nyambung, punya jiwa yang baik, punya akhlak yang baik, mengerti betul tatanan keraton, mengerti betul sejarah keraton, punya mentalitas yang baik. Dan itu saya temukan di Mama Ilen. Seperti itu. Bengkok dan itu dosa buat saya. Dosa karena memberikan pelajaran yang tidak baik kepada anak itu. Yang kedua yang mendasari saya berpendapat adalah beberapa bulan yang lalu saya ini mendengar dari orangnya langsung yang hadir dalam acara tersebut bahwa di akhir masanya Arif itu kerap kali keraton dijadikan tempat berkumpulnya gerakan-gerakan Islam radikal. Yang itu nggak bisa didiamkan. Kenapa? Karena leluhur kita sudah menyatakan kita melebur dengan Indonesia. Kalau sudah menyatakan melebur dengan Indonesia, maka kita terikat dengan muahadah wataniyah, kesepakatan hidup dalam satu naungan hukum dan negara yang itu tidak boleh kita khianati. Itu tidak boleh kita khianati.
Nah, kalau keraton ini melegitimasi gerakan-gerakan Islam radikal yang ingin membubarkan Indonesia, ini berarti secara tidak langsung keraton akan berhadapan dengan semua pesantren-pesantren yang leluhurnya ikut memerdekakan negara Republik Indonesia, termasuk Buntut Pesantren.